Kalau I try to approach it nggak mikirin ini film hanya buat festival aja atau untuk komersil atau apa gitu. Maksudnya bikin film first and foremost itu yang paling penting adalah kita mesti ngerti materinya dulu aja gitu. Kita paham dengan materinya dan kita nyatu dengan materinya, itu yang paling penting gitu. Tapi bahwa film Lovely Man ini bisa traveling ke berbagai macam film festival itu benar-benar ya ini aja sih it was selain daripada keberuntungan juga, tapi lebih ke waktu itu dibantu sama ada orang namanya John Badalu yang who's also a film festival specialist gitu. Dia berhasil masukin ke Busan International Film Festival, akhirnya dari situ traveling aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk differentiate antara film festival dan ini, memang pada prakteknya memang terlihat jelas bahwa ada gitu ya film yang biasanya hanya main di film festival atau film yang buat tayang di bioskop yang dibilang quote unquote film commercial gitu. Tapi I try not to think that way gitu kalau bikin film, berusaha untuk tidak seperti itu gitu. Karena film is a film at the end of the day ya, film itu buat penonton gitu. Sekarang objektifnya adalah ketika bikin film ya buat penonton gitu, whether it's in the film festival atau di bioskop yang kita release nationwide gitu ya, it's a film gitu. Oke, kalau misalnya ada beberapa orang kritik ya, ada yang bilang bahwa ada loh sutradara gitu dan dia bikin film festival bagus, filmnya legit, dia pernah forward, tapi pas dilempar ke bioskop nggak ditonton. Mungkin sapi dan mungkin filmnya beda dengan seperti yang si Rock dari festival film itu yang memenangkan film ini, jadinya dia menang. Menurut itu dua hal yang berbeda. Pakai kalau dia udah dia lucknya aja menang gitu. Ya sebenarnya kan kembali lagi gitu, maksudnya mungkin penonton yang film yang penonton di film festival sama penonton di cinema kan pasti ya beda gitu ya. They are looking for different experience gitu kan, pasti beda gitu. Cuman ya itu dia. As a filmmaker itu saya berusaha untuk nggak terlalu mikirin nggak mau terlalu dipusingin dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi lebih ke bikin filmnya aja dulu aja gitu. And then wherever it goes gitu, maksudnya be it a film festival atau atau cinema, it's emang jalurnya tuh seperti itu. Jalurnya at the end of the day akan seperti itu. Tentunya ada juga emang film yang tailor made buat film festival atau film yang tailor made buat cinema gitu ya. Jadi ya tapi saya berusaha untuk tidak terlalu pusingin yang hal-hal seperti itu sih. Kerja sama Ical udah lama ya, maksudnya dari awal-awal bikin music videos tuh juga dulu sama Ical gitu. And kerja sama Ical tuh it's always interesting gitu, karena saya juga banyak belajar dari dia gitu ya, dari segi how to tell a story with the camera gitu ya. Dan dia tuh menurut saya salah satu yang very good at it gitu. Dan emang Lovely Man emang harus di-shoot sama Ical, emang gak bisa orang lain gitu, karena it has to be from his eye gitu. Jadi emang ketika kerjain Lovely Man sama Something in the Way sama Baru Woman, he was a very good partner gitu dalam membuat trilogi ini gitu. Akhirnya it becomes something yang yang ada filmnya jadi benar-benar punya soul yang berbeda gitu ketika di-shoot sama Ical. Skip. Ya, itu kan kembali lagi di editingnya ya. Maksudnya tentunya kalau bikin film kita belum mematok durasinya mau seperti apa gitu ya. Ketika saya ngedit sama editornya, sama Dono, we did not know gitu endingnya akan durasinya seperti apa. Dan kembali lagi ini bukan film yang harus dipertanggungjawabkan ke produser atau investor gitu. Jadi kita bikinnya dengan mau kita aja gitu. And we felt idealism betul. Dan we felt that ketika jatuhnya di 70 menit itu udah paling benar gitu. I mean, the story udah selesai gitu. Maksudnya nggak perlu dipanjang-panjangin lagi gitu. Jadi it was not about the duration, tapi it's about body of kontennya aja gitu. Body of story-nya itu seperti apa gitu. Kadang-kadang kan kalau buat film yang baru memulai itu pasti bertanya, gimana sih mau buat film yang baik itu, apakah gua harus mulai patok durasinya berapa? Ada noksi itu ada minimum. Nah,
Kalau lu sendiri kan banyak film udah dibuat itu menurut lo average yang lo banget itu di average gitu. Sebenarnya kan durasi film itu bisa di 100 menit gitu ya, mungkin ya 100 menit. Cuma nggak tahu ya, saya kalau buat Lovely Man emang kebetulan skenario-nya aja kalau nggak salah itu cuma 70 halaman, 65 halaman gitu. Jadi it's not, sedangkan skenario film-film saya biasanya itu ya sampai 100 halaman atau 95 atau apa. Lovely Man was only 65 pages atau 70 pages gitu, jadi nggak terlalu panjang. Jadi ketika ceritanya emang durasinya menjadi 76 menit ya emang udah pas aja gitu. Sebenarnya enggak sih, bahwa itu kembali lagi kan film, kalau saya bikin film ini kan lebih ke trying to tell a story about the father and daughter gitu, dengan backdropnya itu kan kota Jakarta. Bahwa ketika orang menonton ini melihat ada social issues yang diangkat gitu ya, it becomes it becomes something yang projected in the film based on story yang saya mau menceritakan gitu. Jadi kembali lagi, I don't know if it's right or wrong, tapi it was not intentional gitu, maksudnya nggak intentional seperti itu gitu. Tapi bagus bahwa ada reaksi seperti itu gitu, karena emang setting dan backdrop of the story memang membutuhkan seperti itu gitu. Jadi emang kembali lagi interpretasi penonton kan beda-beda gitu kan, pasti mereka menangkap sesuatu dari filmnya gitu yang mungkin saya dengan sengaja atau tidak sengaja coba project gitu di filmnya gitu kan. Tapi ya that's how film works gitu kan, it's how you interpret the film. In general, maksudnya kalau saya bikin film atau masuk ke dalam produksi itu nggak terlalu banyak melakukan reading dan nggak terlalu suka juga reading gitu, karena I like everything to happen on set gitu ya. Cuman kita waktu sama Doni itu sempat ketemu sekali gitu buat reading, tapi readingnya itu lebih ke untuk coba shaping karakternya aja, bukan kita reading semua adegan gitu ya. Jadi sempat ketemu sekali buat nge-shape karakternya, kita baca dialog bareng gitu. And that's more than enough gitu, karena apa yang dia lakukan di reading soalnya dengan apa yang dia lakukan on set dengan wardrobe itu completely different gitu. Jadi emang ya itu improvisasi yang di lapangan itu akhirnya kelihatannya pas udah on set gitu. What you see di film Lovely Man adalah based on what's written in the script. Semuanya itu scripted, karena it was not yang kita coba-coba di lapangan gitu. Everything was scripted, maksudnya was structured juga gitu. Structured dalam arti 5 menit pertama seperti apa, 15 menit seperti apa, 30 menit seperti apa, 60 menit seperti apa, itu is very structured gitu. Mungkin ini pertama kali skrip yang saya tulis dalam format structured banget gitu. Yang sebelumnya saya mungkin skrip saya sebelumnya nggak terlalu well structured gitu. Jadi why it's a little bit comfortable for the audience to watch itu juga karena it was structured aja gitu. Jadi emang what you see in the film adalah sesuatu yang sudah tertulis dalam skenario.